Pengertian iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti temperatur, curah hujan, atau angin, pada periode waktu tertentu. Jenis-jenis iklim. Yang pertama ada iklim tropis, yang kedua iklim subtropis, yang ketiga ada iklim sedang, dan yang keempat iklim dingin. Pertama, iklim tropis. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis seperti hujan tropis, curah hujannya tinggi. Ini adalah kawasan-kawasan yang benar-benar ada di garis khatulistiwa. Sementara agak jauh dari khatulistiwa, daerahnya agak kering hingga padang pasir. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis ada di daerah dengan lintang 20 hingga 40 derajat. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Kawasan Mediteranean seperti Yunani dan Italia, iklimnya hangat, musim panasnya kering sementara musim dinginnya basah. Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang atau iklim siklon ditemukan di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang. Iklim subtropis menghasilkan suhu musiman yang beragam. Iklimnya ada 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Untuk yang keempat ada iklim dingin. Iklim dingin ada di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan. Di kedua wilayah ini, musim dingin terjadi sepanjang tahun. Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat atau membeku. Sebagian tempat memiliki salju dan es. Di tempat lain, lapisan tanah bawahnya membeku. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Yang pertama, ketinggian tempat. Makin tinggi suatu tempat, maka makin dingin pula iklim setempat. Faktor yang kedua yaitu topografi. Penampakan topografis seperti peran pegunungan memainkan peran penting dalam menentukan curah hujan yang terbentuk. Untuk yang ketiga ada garis lintang. Peningkatan garis lintang menurunkan intensitas radiasi matahari. Yang keempat ada badan air. Seperti danau dan lautan berpengaruh penting pada suhu suatu wilayah karena suhu dari badan air mempengaruhi suhu udara di atas badan air tersebut. Untuk yang kelima ada sirkulasi udara. Angin global merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim karena angin menghantarkan panas dan kelembaban di sekitar bumi. Yang keenam ada vegetasi. Vegetasi mempengaruhi kondisi suhu dan pola curah hujan di suatu area. Macam-macam klasifikasi iklim. Klasifikasi secara genetik. 1. Klasifikasi iklim menurut daerah penerima radiasi surya. 2. Klasifikasi iklim berdasarkan sirkulasi udara. Ketiga, iklim fisis. Selanjutnya, klasifikasi secara empirik. Klasifikasi empirik berdasarkan pada data-data pengamatan unsur iklim. Klasifikasi iklim secara empirik mempunyai ketelitian yang lebih baik dan berfokus pada kawasan yang sempit. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan pertumbuhan vegetasi. Untuk yang pertama, klasifikasi Köppen. Vladimir Köppen, seorang ahli berkebangsaan Jerman, membagi iklim berdasarkan curah hujan dan temperatur menjadi 5 tipe iklim. Yang pertama, iklim A, kedua iklim B, ketiga iklim C, 4 iklim D, yang kelima iklim E. Klasifikasi kedua yaitu klasifikasi Schmidt-Ferguson, membagi iklim berdasarkan banyaknya curah hujan pada tiap bulan yang dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah. Ketiga, iklim Oldemann. Oldemann membagi iklim menjadi beberapa tipe. Yang pertama, iklim A, kedua, iklim B, ketiga, iklim C, keempat, iklim D. Berdasarkan bulan basah dan bulan kering dengan ketentuan tertentu sebagai berikut. A. Bulan basah, B. Bulan lembab, C. Bulan kering. Untuk yang terakhir yaitu klasifikasi Thornwey.
adalah presipitasi, suhu, dan penguapan evaporasi. Ia juga menggunakan istilah precipitation effect difference, daya guna presipitasi. Berdasarkan nilai PE indeks, maka Thorne White membagi iklim atas 5 daerah, yaitu daerah basah, daerah lembab, daerah setengah lembab, daerah setengah kering, dan daerah kering. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.